Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kasihannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Aduh, kayak kurang semangat banget. Kak Gina juga kayak kurang semangat. Sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Semangat banget nih Kak, sampai kedengeran kesini suaranya nih Kak. Iya Kak Tia. Oh ya Kak Gina, kita gak kerasa banget ini kayak udah awal Desember aja nih Kak. Betul nih, bulan-bulan Desember tuh bulan Natal gitu ya Kak Tia. Oh bulan Natal Kak, gak kerasa banget nih Kak. Iya nih. Oh ya Kak Gin, kira-kira adik-adik suami udah Natalan gak sih nih? Ada dong. Ada. Di tanggal Kapan tuh? Di tanggal 25 Desember jam 9 pagi. Jangan lupa ya adik-adik. Oke, jangan lupa ya adik-adik, tanggal 25 Desember. Oke adik-adik, sekarang kita ingin menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih fokus lagi untuk menyembah Tuhan. Yuk adik-adik. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari
adik-adik, kita nyanyikan lagi bersama-sama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Syukur atas kebaikan-Mu pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Sekarang kami lebih lagi Tuhan ingin melompat meninggikan nama-Mu. Kau berkati Tuhan setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Kak Gina udah siap goyang belum nih Kak kita? Sudah dong. Udah siap? Kalau adik-adik juga udah siap, let's go. Oke adik-adik, sambil bangkit berdiri ya, kita goyang-goyang semuanya, oke? Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku telah tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. dengan gendang, Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. lebih semangat lagi adik-adik. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku telah tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Saya
dong. Oke, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Hai siarkan di gunung. Oke. Ayo adik-adik, kita lebih semangat lagi. Gak boleh lemes dulu ya. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Sang gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Yeay. Oke adik-adik, tadi kita sudah bersorak-sorak nama Tuhan. Sekarang kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh teman kita. Yuk adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa untuk Bapak Tuhan Yesus, berkati kesehatannya supaya bisa sehat selalu. Tuhan Yesus, hindat dari segala virus-virus yang jahat. Tuhan Yesus, berkati juga untuk pelayanannya Tuhan Yesus dan keluarganya, berkati supaya bisa melayani bersama-sama Tuhan Yesus untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk wakil gembala Tuhan Yesus, berkati supaya mereka bisa sehat selalu, bisa memuji lagi Tuhan Yesus, supaya bisa berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk beli DGBI Pangkalan Jati Tuhan Yesus, berkati supaya gereja kami bisa menjadi tauladan Tuhan Yesus bagi seluruh gereja Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu Tuhan Yesus, berkati supaya kakak sekolah minggu bisa berdoa dan memuji nama Tuhan lagi Tuhan Yesus dengan ide-ide yang baru Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman sekolah minggu Tuhan Yesus, berkati supaya bisa sehat selalu Tuhan Yesus, bisa memuji nama Tuhan lagi Tuhan Yesus meskipun mereka ada di Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarganya Tuhan Yesus, berkati supaya bisa sehat selalu, bisa memuji kami dan bisa meninggikan nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan Yesus, Presiden dan wakilnya Tuhan Yesus, berkati supaya mereka sehat selalu Tuhan Yesus, berkati juga supaya Indonesia terhindar dari segala virus-virus bakteri yang jahat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita lagi untuk menyembah lebih lagi. Yuk adik-adik. Fokus sama Tuhan lagi. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar
setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari Tuhan. Kami sudah meneruskan ibadah kami Tuhan. Kami sudah menyembah-Mu, memuji nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami sudah mendengarkan firman. Kau berkati Tuhan firman-Mu supaya bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ada sukacita hari ini? Oke, kakak mau tanya ya adik-adik ya. Ini bulan berapa ya adik-adik ya? Iya, pinter. Biasanya kalau Desember kita ngerayain apa adik-adik? Ngerayain Natal. Natal itu menyambut apa ya adik-adik ya? Iya betul, kelahiran Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Oke, siapa yang ada sukacitanya hari ini? Iya, sekalipun kita Natal di rumah, kita Natal di online, di musim Natal ini adik-adik, tapi kita nggak usah sedih. Kenapa? Karena sukacita Allah selalu ada di dalam kita. Baik di rumah, baik di sekolah, baik di gereja, dimanapun, yang penting hadirat Tuhan ada. Sukacita Natal di bulan Desember ada bersama kita. Oke adik-adik, yuk siapa yang mau dengar cerita firman Tuhan? Kakak mau cerita tentang proses kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat adik-adik. Nah adik-adik mau tahu nggak? Yang mau tahu, ayo duduk diam. Yang sudah bisa baca buka Alkitabnya, Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Tentang siapa adik-adik? Maria menerima kabar sukacita. Siapa yang tahu Maria itu siapa? Iya, semuanya pintar. Maria itu adalah ibu daripada Yesus. Adik-adik,
tahu enggak, Maria itu mempunyai hati yang menerima. Menerima apa adik-adik? Menerima kabar sukacita. Nah, siapa yang ingin menerima kabar sukacita? Biasanya di suasana Natal ada kabar sukacita yang sudah ngasih kado atau mama kita udah beli baju baru. Nah, tapi sekali ini biarpun kita nggak beli baju baru adik-adik, tetap ada sukacita, tetap ada sukacita. Nah, kakak mau kasih tahu, Maria ini orangnya taat adik-adik sama firman Tuhan. Dia tulus. Nah, Maria ini adalah wanita yang dipilih oleh Tuhan. Dia seorang perempuan dari Nazaret. Sebelum dia dipilih oleh Tuhan adik-adik, dia bertunangan dengan seorang pria yang bernama Yusuf dari keturunan Daud. Mereka bertunangan itu tahu gak apa? Bertunangan itu mereka mengikat suatu perjanjian sebelum menikah. Nah, setelah itu baru mereka berumah tangga. Nah, tapi kalau mereka belum rumah tangga, belum boleh satu rumah adik-adik. Mereka masih tetap berbeda rumah, tinggal di rumah orang tua masing-masing. Nah, dan dalam bulan yang ke-6 adik-adik, Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk mendatangi Maria. Nah, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, Maria terkejut adik-adik. Dia terkejut, lalu bertanya dalam hatinya adik-adik, apa arti salam ini? Nah, waktu bertanya dalam hatinya, dia tidak memberontak, dia tidak takut. Kenapa? Karena dia tahu itu adalah malaikat yang disuruh oleh Allah. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendak engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Adik-adik harus tahu, Allah itu tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita. Nah, Allah itu tahu apa yang ada di hati kita. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku ini belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil." Nah adik-adik, sekalipun Maria tidak mengerti semua pesan Allah yang disampaikan melalui malaikat Gabriel, tapi Maria tetap taat. Nah, tapi ketika Maria taat, harus ada harga yang dia bayar adik-adik. Apa itu? Nah, harga yang harus dia bayar itu yaitu kalau misalnya mengandung sebelum menikah, berarti itu adalah suatu aib, suatu dosa. Berarti harus diusir dari rumah, dilemparin atau dihukum mati. Nah, tapi adik-adik, karena yang dikandung oleh Maria ini adalah anak Allah, jadi itulah makanya disebut kudus adik-adik.
makanya dia tidak dilemparin, dia tidak dimusuhin, karena dia taat sama Allah. Maka Allah yang membelanya adik-adik. Kata Maria kepada malaikat itu, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Hati yang menerima firman Tuhan adalah langkah pertama untuk melakukan mujizat adik-adik, untuk melahirkan mujizat. Adik-adik tahu nggak kenapa Maria dipilih oleh Tuhan untuk mengandung bayi Yesus? Nah, karena Maria wanita yang kudus. Apa sih arti kudus itu? Nah, kudus itu adalah menjaga mulut dari perkataan jahat, tidak benci, tidak sombong, tidak nakal, tidak cengeng, tidak melawan orang tua. Nah, itu adalah kudus dan taat sama firman Allah. Nah, adik-adik mau nggak dipakai Tuhan mengadakan suatu mujizat? Iya, semuanya mau. Kira-kira adik-adik bisa nggak mengadakan mujizat? Bisa nggak dipakai Tuhan untuk mengadakan mujizat? Bisa. Kenapa? Karena adik-adik mempunyai hati yang taat dan rendah hati. Sama seperti Maria taat dan rendah hati. Oke, sekian firman Tuhan adik-adik. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biar setiap firman-Mu yang kami dengar, kami bisa menjadi anak yang nurut sama orang tua, taat sama firman Tuhan, dan tidak nakal ya Tuhan. Tapi kami menjadi anak yang baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya, supaya kami selalu sehat dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih, biarlah berkat-Mu yang terus melimpah dan sukacita-Mu terus ada di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Yohanes 1 ayat 14a, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Amin. Yohanes 1 ayat 14a, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Shalom adik-adik. Nah, sudah dengar firman Tuhan kan? Sekarang waktunya kita bikin kreativitas yuk. Nah, untuk bahan-bahannya kita siapkan ada krayon, terus ada piring. Ini bisa dipakai apa aja, mau pakai apa aja juga boleh. Ada double tip, gunting, kertas lipat atau origami, dan pensil warna atau pulpen berwarna. Nah, hari ini kita akan membuat malaikat. Untuk awal-awal kita gunting dulu segitiga seperti ini. Lalu kita akan tempelkan di bawahnya dibalik. Nah, kalau sudah kita tempel dengan double tip, tempelnya agak ke bawah ya adik-adik. Kasih jarak untuk kepalanya nanti. Nah, seperti ini. Lalu kita siapkan dua warna. Yang satu untuk kepala, yang satu untuk rambutnya. Boleh warna apa aja adik-adik. Nah, yang ini pertama-tama kita lipat untuk membuat kepala. Kita bentuknya agak oval atau bulat juga boleh. Lalu kita gunting. Nah, seperti ini jadinya adik-adik. Nah, lalu kalau sudah, kita akan membuat untuk rambut di belakangnya. Kita membuat setengah lingkaran ya adik-adik, seperti ini. Kalau sudah, lalu langsung kita gunting.
Kalau sudah selesai digunting, lalu kita jadikan satu. Untuk yang warna kuning, untuk rambutnya itu di belakangnya. Nah, untuk kepalanya itu ada di depan. Kalau sudah digabung, kita tempel. Kita gabungkan keduanya ya adik-adik. Nah, kalau sudah digabung, saatnya kita tempel di atas yang tadi segitiganya itu. Kita tempel di belakangnya adik-adik. Nah, kalau sudah ditempel seperti ini ya gambarnya. Nah, ada yang kurang kan adik-adik? Nah, kita gambar untuk mata, hidung, mulut. Nah, sudah kan adik-adik? Nah, seperti ini. Jadi kelihatan ada mata. Lalu kanan kirinya kita beri warna. Supaya kelihatan kalau itu seperti sayap. Untuk warnanya kalian bisa warna apa aja adik-adik. Nah, seperti ini. Jangan lupa di bawahnya juga ya. Diwarnain yang rapi adik-adik. Nah, untuk gambar hasil akhirnya seperti ini adik-adik. Mudah kan? Nah, adik-adik gampang kan untuk membuat kreativitasnya. Nah, adik-adik tetap di rumah aja, jaga kesehatan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Nah adik-adik, kali ini kakak-kakak sekolah minggu ingin mengcover lagu untuk dihafalkan dan dinyanyikan sama adik-adik untuk tanggal 25 Desember 2020. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu, Yesus. Juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap